Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfa Ruhatul Fitri dengan jabatan fasilitator pemerintahan di instansi Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan NDH 39 Angkatan 4 Kelompok 4 peserta Latsar CPNS Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2026 dengan Widya Iswara Ibu Emi Fatimah AKS MM. Dalam video kali ini saya akan menceritakan tokoh panutan lokal dalam tauladan penerapan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Kenapa sih ASN membutuhkan tokoh panutan? Jadi, aparatur sipil negara sebagai pelayan publik membutuhkan sosok teladan yang dapat menginspirasi dalam menjalankan tugasnya. Tokoh panutan memberikan contoh yang nyata tentang nilai-nilai integritas, dedikasi, dan profesionalisme yang harus dimiliki setiap ASN. Dengan memiliki tokoh panutan, ASN dapat termotivasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, menjunjung tinggi etika kerja, serta berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Sebelumnya, saya akan memberikan gambaran mengenai sosok ASN yang saya pilih sebagai tokoh panutan dalam penerapan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Beliau bukan berasal dari kalangan pejabat struktural, melainkan seorang staf pada dinas sosial di bidang rehabilitasi sosial yang telah mengabdikan dirinya untuk melayani masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, anak terlantar, lansia, serta gelandangan dan pengemis. Dalam melaksanakan tugasnya, beliau menunjukkan dedikasi yang tinggi, berintegritas, serta komitmen dalam memberikan pelayanan secara profesional dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Berikut adalah profil beliau. Nama beliau adalah Bapak Aryadi. Beliau lahir di Samarinda tanggal 18 September 1977. Jabatan beliau adalah pengadministrasi perkantoran dengan pangkat 3A. Pendidikan terakhir beliau adalah SLTK. Beliau diangkat menjadi ASN pada tahun 1998 di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan tahun 1999 dan beberapa kali mutasi ke beberapa dinas di Kalimantan Selatan hingga akhirnya dari tahun 2017 sampai sekarang beliau ditempatkan di Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selanjutnya saya akan menceritakan nilai-nilai dasar ASN berakhlak yang tercermin dalam diri beliau. Yang pertama, nilai berorientasi pelayanan. Beliau memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan, secara profesional dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan serta peningkatan kesejahteraan sosial. Selain itu, beliau juga kerap memberikan pelayanan di luar jam kerja sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab dalam menangani permasalahan masyarakat rentan secara responsif, tepat, dan berkelanjutan. Nilai yang kedua adalah akuntabel. Beliau melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur, standar pelayanan publik, serta regulasi yang berlaku. Selain itu, beliau juga menjamin validitas dan keakuratan data penerima layanan, serta tidak melakukan pemungutan liar maupun praktik yang merugikan klien. Untuk nilai dasar ASN yang ketiga adalah kompeten. Beliau memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai kebutuhan khusus masing-masing kelompok sasaran, serta menunjukkan sikap empati dan kepedulian sosial yang tinggi. Beliau juga senantiasa menjunjung tinggi etika serta menjaga kerahasiaan data dan kondisi klien. Selain itu, beliau juga memiliki keterampilan dalam melakukan koordinasi dan membangun jejaring kerja dengan instansi terkait seperti aparat penegak hukum, sektor kesehatan, dan juga sektor pendidikan. Kemudian untuk nilai yang keempat adalah harmonis. Beliau memperlakukan seluruh kliennya secara adil tanpa diskriminasi, serta menjalin kerjasama yang baik dengan rekan kerja, lintas bidang, klien, dan masyarakat. Selain itu, beliau senantiasa mendukung dan menghargai peran serta perbedaan pendapat antar rekan kerja. Kemudian nilai dasar ASN yang kelima adalah loyal. Beliau melaksanakan tugas sesuai dengan visi, misi, dan tujuan dinas sosial, serta mengutamakan kepentingan instansi dan klien di atas kepentingan pribadi. Yang keenam ada adaptif. Beliau terbuka terhadap inovasi dan pembaruan sistem pelayanan, serta mampu memanfaatkannya untuk mempercepat proses dan meningkatkan kualitas layanan.
Kemudian untuk nilai yang terakhir adalah kolaboratif. Beliau mampu bekerja sama secara aktif dengan rekan kerja satu bidang, lintas bidang, maupun lintas sektor guna memenuhi kebutuhan setiap klien. Selanjutnya, pembelajaran atas nilai-nilai dasar ASN berakhlak yang tercermin dalam diri beliau menjadi inspirasi dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan. Adapun alasan saya memilih Bapak Aryadi sebagai panutan ASN yang berakhlak adalah karena atas dedikasi beliau dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan, dengan penuh tanggung jawab, empati, dan profesionalisme. Beliau mampu menjalankan tugas secara konsisten, menjunjung tinggi integritas dalam setiap tindakan, serta menunjukkan dedikasi penuh untuk mencapai hasil yang terbaik. Selain itu, beliau senantiasa mengutamakan kepentingan instansi dan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Demikian pemaparan tokoh panutan lokal saya. Mari menjadi ASN yang berintegritas dan berdedikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.